Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudet Channel. Dan di video kali ini akhirnya saya akan mereview sebuah mouse gaming dari Armageddon yang ada logo Kudet tag-nya. Ya, ini adalah sebuah mouse gaming dari Armageddon, yaitu mouse gaming Armageddon Falcon 3 yang kalian tuh bisa pesen dengan custom name ataupun custom logo kalian sendiri gitu loh bre. Jadi memang ya ini keren sekali karena memang belum ada kayaknya, atau mungkin ada saya nggak tahu gitu kan. Belum ada brand yang emang menyediakan custom name ataupun custom logo di sebuah branding mouse gaming gitu nih. Ada logo Kudetek-nya. Jadi kalau nggak salah tuh ada banyak sekali tech-tuber seperti Kudetek ini yang menerima mouse gaming dari Armageddon, yaitu Armageddon Falcon 3 ini yang dikasih custom logo. Kalau misalkan kita lihat dari harganya, udah pasti harganya bakalan naik kalau misalkan kita custom logo gitu kan. Kalau untuk harga yang tanpa custom logo atau tanpa diapa-apain tuh, itu harganya sekitaran 249.000. Terus kalau misalkan kalian custom name doang dengan maksimal 7 huruf, itu harganya sekitaran 289.000, nambah sekitar 40.000 gitu. Nah, kalau misalkan kalian custom logo nih ya kan, itu naik jadi 379.000. Jadi sekitaran 80.000 juga tuh custom logo ya kan. Dengan harga 379.000, apakah worth it dengan kita membeli mouse gaming dari Armageddon, yaitu Armageddon Falcon 3 ini? Langsung aja kita bahas Pak ya kan. Pertama kita bakal bahas mengenai desain terlebih dahulu. Kalau dibilang desainnya ini gak gede-gede amat ya Pak ya, antara samping kanan kiri itu sama. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai di tangan kanan ataupun tangan kiri ini bisa aja Pak, tapi sayangnya tombol browser atau next previous itu ada di sebelah kiri doang. Jadi kalian cuma bisa pakai di tangan kanan aja gitu loh. Kalau misalkan kita lihat desainnya ini keseluruhan berwarna hitam, dia pakai hitam doff bukan hitam metalik. Kalau dilihat dari sisi samping kanan kiri atau gripnya, grip yang digunakan ini menggunakan grip rubber atau karet ya. Kalau keuntungan menggunakan grip karet ini, kalau misalkan kalian berkeringat, dia itu nggak bakal slip atau licin Pak. Tapi kekurangannya dalam penggunaan jangka waktu lama, gripnya ini bakal kayak mendem atau gimana sih ya, masuk ke dalam gitu loh, kayak rusak gitu loh, karena memang karet itu kan pasti ada umurnya. Beda sama grip yang menggunakan bahan plastik gitu kan. Kalau untuk tombolnya sendiri di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tombol, termasuk sama tombol dia punya scroll wheel gitu kan. Untuk tombol DPI-nya ini sekaligus untuk mengganti tombol LED. Sebenarnya bukan mengganti sih, kayak ngasih tahu kalau warna merah nih DPI-nya di sekitaran 1100 atau 1200 gitu. Kalau misalkan warna hijau dia sekitaran 1600 gitu loh. Pokoknya kalau misalkan kalian mengganti DPI, dia itu akan berganti warna juga sesuai dengan DPI yang kalian set gitu lah istilahnya. Ya cukup membantu biar kita tuh nggak ganti DPI di softwarenya, kan rada ribet gitu kan cuy ya. Oke, di bagian scroll wheelnya udah pasti dia scroll wheelnya pakai scroll wheel rubber bukan plastik, dan feel scroll wheelnya sendiri saya dapat banget karena memang dia itu kayak ada sejenis gerigi gitu. Jadi ya scroll wheelnya masih dapat. Lalu di samping kanan kiri ada LED juga RGB gitu. Dan kita ngomongin soal RGB, udah pasti ya mouse gaming dari Armageddon ada RGB-nya. Di sekeliling bawah bodinya itu kayak ada RGB, lalu di bagian logonya ada RGB, dan di bagian scroll wheel-nya ada RGB. Dan RGB-nya juga bisa kita set di softwarenya langsung. Menurut saya nggak nora-nora amat gitu ya, nggak ngejreng banget, dan kalian bisa set satu warna doang, itu cukup membantu sekali ya. Ya warna RGB-nya saya nggak ada komplain karena nggak terlalu ngejreng di mata. Selanjutnya untuk build quality-nya. Build quality-nya menurut saya udah cukup di harganya 249.000 kalau misalkan kita ngomongin tanpa custom name ataupun tanpa custom logo gitu kan. Build quality-nya udah solid walaupun ini keseluruhan berbahan plastik. Di bagian gripnya bahannya rubber atau karet. Nggak ada yang namanya rattle atau goyang-goyang di bagian tombol klik kanan dan klik kirinya. Tombol browsernya juga solid, gede, nggak terlalu kecil. Jadi kalau misalkan kalian mau tekan-tekan tuh nggak nyari-nyari gitu. Karena pas banget di bagian jempol saya. Kabel yang digunakan ini masih kabel nilon, bukan kabel paracord yang kayak mouse gaming entry ke high itu ya kan. Kalau misalnya kalian udah nonton review mouse gaming Rexus Arsa series, itu udah pakai paracord, harganya sekitaran 300.000, kembali 1.000 rupiah buat parkir gitu kan. Jadi menurut saya untuk seharga segini sih belum pakai paracord ya masih bisa diterima lah gitu, karena harganya di bawah 300.000 gitu kan. Masih pakai kabel biasa atau braided ini udah cukup lah. Tapi sayangnya kabel yang digunakan ini kaku Pak. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai mouse banji yang saya gunakan itu warna putih, bisa dibilang itu pemberat biar kabelnya itu nggak mengganggu permainan kita gitu kan. Kalau misalkan kita pakai mouse ini tapi kita nggak pakai mouse banji ya, ini kabel mengganggu banget Pak, kayak kabelnya kaku banget gitu Pak. Jadi ya rada-rada mengganggu lah gitu. Oke, panjang kabelnya itu sekitaran 1,8 meter ya, itu udah cukup panjang atau standar, dan dia udah USB gold plate. Oke bre, kalau misalkan kalian lihat di bagian bawah itu ada mouse fit yang dia tuh bahannya PVT, dan dia udah mirip sama mouse fitnya yang dipakai Rexus Arsa series ya, dan kalian bisa ganti juga karena memang di paket pembelian udah disediakan mouse fitnya juga. Oke, di bagian bawah ini kalian bakal melihat ada satu switch yang ini tuh bukan kayak ngatur speed DPI
DPI ataupun ngatur LED, tapi dia buat ngatur polling rate, Pak. Jadi di sini ada 250 Hz polling rate sampai maksimal di 1000 Hz polling rate. Oke Bre, terakhir ini saya bakal bahas mengenai performanya. Kalau misalkan kita bahas performa, udah pasti kita lihat dulu dong spesifikasi dari mouse gamingnya si Armageddon Falcon 3 ini. Di sini saya bandingin juga untuk mouse gaming Rexus Arsa karena memang harganya itu di rank 300 ribuan. Tapi kalau misalkan kita lihat tanpa custom name atau logo, ya mouse gaming Armageddon Falcon 3 ini harganya sekitaran 249 ribu gitu ya, 200 ribuan lah gitu kan. Untuk sensor yang digunakan adalah AVGO 3325. Setelah saya research di Google, AVGO 3325 itu sebenarnya 1112 dengan PixArt PMW 3325, Pak. Dari namanya aja udah mirip ya 3325 gitu loh. Kalau misalkan saya lihat dan baca-baca lebih dalam lagi nih, PixArt PMW 3325 itu mempunyai spesifikasi di antara lain DPI-nya itu dari 800 sampai 10.000 DPI, dan untuk speed-nya itu ada di 100 IPS, untuk akselerasinya di 20G aja. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan PixArt PMW 3327 yang dimiliki oleh Rexus Arsa, dari 3325 ke 3327 ternyata cukup jauh juga nih ya spesifikasi yang diberikan gitu kan. Pertama, untuk PixArt PMW 3327 itu diberikan speed 220 IPS. Dari 100 IPS ke 220 IPS itu jauh banget, Pak, ya kan. Terus untuk akselerasinya dia diberikan 30G. Kalau misalkan saya lihat untuk diskusinya sih, untuk PixArt PMW 3325 ini untuk pergerakan cepat memang rada kurang bagus ya. Kadang akurasinya itu kurang tepat gitu loh, Pak. Karena memang bobotnya 113 gram, Pak. Itu bukan bobot yang saya inginkan gitu kan. Karena memang saya menggunakan mouse gaming ringan. Nah, setelah saya gunakan untuk bermain game kayak Valorant, COD Warzone, dan Apex Legends, di game Valorant ini saya sering miss aim gitu, Pak. Kayak pergerakan cepat menggunakan DPI rendah itu kayak di mouse ini kurang cocok aja gitu loh, Pak. Padahal untuk mousepad yang saya gunakan itu tipenya speed, jadi kan cocok banget sama mouse gaming berat gitu kan. Saya nggak tahu kenapa, tapi kayak di game Apex Legends dan di game COD Warzone sih masih bisa diterima untuk pergerakan cepat gitu kan. Karena memang kayak misalkan Apex Legends itu aim miss itu masih bisa diterima lagi gitu kan. Kalau di game Valorant kan sekali headshot kan damage-nya sekali kena kepala aja kita udah mati. Jadi kalau misalkan kita miss aim di Valorant itu kayak aduh, itu suatu kesempatan yang gak bisa didapatkan 2 kali gitu. Tapi kalau di Apex Legends kita kena kepala pun gak langsung mati. Jadi miss aim di Apex Legends masih bisa diterima lah gitu kan, sama kayak di COD Warzone gitu. Kayak PB, Valorant ataupun CS:GO yang sekalinya kita kena kepala itu langsung mati. Kalau sekalinya kita miss aim itu udah sedih banget sih, Pak ya. Jadi ya itu aja ya review dari saya tentang mouse gaming Armageddon Falcon 3 ini. Jadi menurut kalian gimana? Kesimpulan dari saya, di harganya 249.000 kalau kalian tanpa custom name ataupun tanpa custom logo. Cocoknya sih untuk pengguna mouse gaming yang berat dan pengguna mouse gaming dengan DPI yang tinggi. Ya kalau misalkan kalian pengguna mouse gaming berat, ini sangat cocok sekali. Tapi tidak cocok untuk pengguna mouse gaming yang ringan ataupun DPI-nya yang rendah. Oke Bre, jadi itu dia review dari saya tentang mouse gaming dari Armageddon, yaitu Armageddon Falcon 3. Jadi itu dia videonya. Like videonya kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.